mendampingi saya dalam menjalankan tugas penggerak, yaitu di modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai pemaparannya, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bisa dimulai nih Bapak Ibu? Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah. Siapa ini? Di mana budaya positif itu ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini nanti agak sedikit lama ya Bu. Ada 7 topik. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua,
berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi begini, untuk menjalankan disiplin itu harus ada motivasi intrinsik. Intrinsik artinya dalam diri kita, bukan dari luar. Kalau dari dalam diri, insya Allah nanti bisa menjalankan kedisiplinan itu. Kalau kita sebagai pendidik disiplin, nah nanti anak-anak kita juga akan mengikuti untuk menjadi disiplin. Di sini konsep disiplin ada 3. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di mana hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif, sedangkan konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Sedangkan restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Nanti untuk restitusi akan kita bahas di bab selanjutnya. Ini ciri-cirinya, di mana hukuman itu memiliki ciri-ciri sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Benar Bu? Misalkan hukuman, kalau muridnya tidak takut, berarti sama saja bohong ya, tidak bisa berjalan. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, mereka akan berbuat baik kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, jempol muncul karena dewi lagi. Seperti itu. Terus selanjutnya, restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau restitusi itu koreksi diri. Aku melakukan apa ya? Aku melakukan kesalahan apa ya? Benar apa enggak ya yang saya lakukan? Seperti itu. Terus selanjutnya, mendorong menyalahkan diri. Itu untuk hukuman. Terus konsekuensi mendorong kepatuhan. Untuk kalau tidak patuh nanti akan menerima konsekuensinya. Terus selanjutnya mendorong disiplin positif. Nah, kalau untuk restitusi itu menyadari, jadi misalnya salah seperti ini berarti salah, berarti saya harus membenahi. Terus hukuman dibuat oleh guru. Ya, hukuman itu dibuat oleh guru, seperti peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Ini contohnya keyakinan kelas itu. Untuk restitusi dibuat oleh murid. Dibuat oleh murid itu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas sama keyakinan kelas beda betul? Hampir sama.
tersebut. Jadi anak tidak memberontak seperti itu. Sedangkan untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini bisa mengecek atau mengontrol dirinya. Nah, ini coba Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah menjelaskan ciri-ciri hukuman, konsekuensi, terus restitusi. Ini menurut Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat karena terlambat ke Selasa. Ini si anak disuruh mencatat 100 kali di buku karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Jawabannya nanti ada di slide berikutnya. Ya. Apa yang pertama? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman lagi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
dicoret-coret. Jelas konsekuensi. Terus selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol pada saat mengobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman. Dan yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Ini jelas hukuman. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Menurut Goshen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini nilai motivasi yang paling rendah. Dia menjadi disiplin atau menjadi baik itu karena adanya motivasi hukuman, karena takut akan hukuman. Misalkan saya pergi ke sekolah agar tidak terlambat, saya kan berangkat pagi-pagi karena saya takut nanti kalau saya telat dimarahin sama Bu Kuni, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berarti ekstrinsik, bukan intrinsik. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nilai yang tertinggi, yang paling bagus. Berarti karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alun-Nicol. Maksudnya begini, kalau kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian atau mendapat penghargaan, itu tidak akan bertahan lama, kecuali motivasi itu berasal dari diri kita. Apa dia Bapak Ibu? Selanjutnya, menurut konferensi Alfitan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah
Selanjutnya teori Alfikon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi ya Bu. Jadi akan adanya ketergantungan. Jadi kalau tidak mendapatkan penghargaan atau pujian, kita secara ogah-ogahan seperti itu, bermalas-malasan untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking keempat akan merasa paling dihukum. Ini maksudnya seperti ini. Misalkan dalam satu kelas yang diberi hadiah hanya sampai peringkat 3. Padahal antara peringkat 3 dan 4 itu nilainya selisihnya tidak seberapa. Nah, itu yang paling mendapatkan hukuman yang peringkat ke-4. Terus misalkan lagi kalau yang dibedakan hanya sampai dengan peringkat 10. Nah, itu yang paling mendapat hukuman juga yang peringkat 11. Padahal kalau misalkan di total nilainya selisihnya tidak seberapa. Tapi kenapa saya tidak disebutkan? Mungkin seperti itu yang dirasakan. Yang terakhir, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, ini baru kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini jelas. Bertahan hidup itu ada sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang di keluarga dan rasa diterima mungkin di lingkungan atau di kelas, diterima sama teman-teman mereka. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini diartikan misalkan pada saat jam pelajaran seorang guru sedang menerangkan, tetapi ada beberapa anak yang mengobrol dan tertawa. Mungkin itu mereka butuh kebebasan, atau mungkin bisa termasuk dengan kesenangan, kebebasan untuk memilih apa yang menjadi keinginannya dan kesenangan dia untuk memenuhi kesenangannya. Maksudnya berbincang-bincang dengan temannya, dia kan mungkin merasa bahagia daripada mendengarkan
Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya, Dinda, tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, misalkan ini jawaban dari Dinda. Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu termasuk kebutuhan apa? Kesenangan. Catat dulu kesenangan. Terus yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Terus selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru saja. Itu termasuk kebebasan. Terus selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan. Apa? Kebutuhan dasar, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan
negatif. Nah, sebenarnya penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini perkataan seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, misalkan seperti itu, kamu akan misalkan mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, di situ kan menyebabkan anak menjadi pendendam atau pemberontak. Itu untuk hukuman. Terus membuat orang merasa bersalah, misalkan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalkan kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu Rizwan karena kamu tidak mengerjakan PR. Misalkan seperti itu. Jadi masih dengan menggunakan kata-kata yang halus atau mungkin lebih lembut. Nah, ini menyebab ini pun juga bisa berdampak negatif. Ini bisa menyembunyikan kebenaran atau membuat bohong. Misalkan apakah anak sudah mengerjakan PR karena takut anak itu menjadi berbohong. Sudah Bu, padahal mereka belum mengerjakan. Karena apa? Karena takut adanya hukuman. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, di sini misalkan misalkan jadi guru itu bisa berperan sebagai teman. Jadi menuturi, apa bahasa Indonesia ya Bu? Nasihati anak itu dengan bahasa teman seperti itu. Tapi ini juga tidak bagus karena itu akan menjadi ketergantungan. Terus selanjutnya pemantau. Nah, kalau pemantau di sini ini lebih cenderung si anak melakukan kalau dipantau atau kalau hanya diawasi oleh Bapak Ibu guru. Yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari solusi. Misalkan apa yang kita apa yang kita yakini, maksudnya itu keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Jadi intinya kalau manajer itu mencarikan solusi, tapi tidak dengan menyalahkan, tetapi menguatkan atau si karakter anak itu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan atau mengakui kesalahan yang dilakukan. Terus selanjutnya ini ada soal lagi Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru disuruh menyebutkan 5
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Terus kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa? Untuk membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Hukum. Terus selanjutnya, berapa kali sih saya mengatakan kepada kamu? Kita lihat jawabannya di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Itu teman. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Itu pemantau. Selanjutnya, berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu? Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Itu teman. Terus kamu tidak
keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata yang spesifik. Contohnya, tidak boleh membuang sampah, itu tidak boleh memakai kata-kata seperti itu. Jadi yang bersifat universal. Contohnya, buanglah sampah di, ya misalkan buanglah sampah pada tempatnya, atau mungkin jagalah kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu. Atau tidak boleh membuli, tidak boleh nakal, misalkan tidak boleh Bapak Ibu pakai bahasa seperti itu, harus bersifat positif dan universal. Jadi misalkan saling menyayangi, seperti itu diganti sama yang lebih halus, positif. Selanjutnya, nah ini kemarin contoh sama Bu Titin ya Bu, membuat keyakinan kelas di kelas 5. Ini dari berdiskusi terus sampai penemelan ke keyakinan kelas. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari restitusi. Ciri-cirinya, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran. Tawaran untuk mencari solusi, untuk menyelesaikan masalah, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat, bukan tindakan. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang keenam, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi fokus pada karakter. Oke, jadi yang diutamakan adalah karakter, bukan tindakan. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas itu, setiap orang dengan kata-kata ya Bapak Ibu, tidak apa-apa, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan atau pernah berbuat salah, seperti itu. Jadi kata-katanya itu menenangkan, jadi tidak mengejar atau dengan tindakan. Kamu itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Tidak terus marah-marah. Kamu gini. Nah, jadi ditanyakan dulu alasannya kenapa. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kamu melakukan itu melanggar enggak dengan keyakinan kelas yang sudah
Tiba-tiba dari belakang Abid mencolek pekerjaan Risma. Seketika Risma marah dan sampai menggebrak meja karena tidak terima. Ibu guru datang untuk melerai dan mengajak mereka ke ruang kelas. Ini contoh kasus yang pertama. Yang tadi Riswa bertengkar dengan Abid karena Abid mencontek pekerjaan rumahnya. Di situ saya berdiskusi dengan Riswa, menanyakan alasannya kenapa marah, dan kami mencari solusi bersama, yaitu dengan mengecek lagi kesepakatan kelas apa yang sudah Risma langgar.
waktunya sekolah agar anaknya dibangunkan untuk segera mandi dan bersiap-siap ke sekolah. Di situ Abi juga berjanji kalau tidak akan mengulanginya lagi, dan dia tahu kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar serta konsekuensinya jika mengulang lagi kesalahan yang pernah dia buat. Itulah Bapak Ibu contoh 2 kasus. Terima kasih untuk hari ini karena sudah meluangkan waktu mendampingi saya menjalankan tugas pendidikan guru penggerak saya. Sedikit banyak saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang mengenakan untuk Bapak Ibu guru. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Enggak? Atau mungkin memberi masukan? Oh, terima kasih luar biasa Bu Puji yang telah menyampaikan materinya dengan lancar dan banyak. Saya tidak akan bertanya, hanya akan menyampaikan apa ya, sekedar penekanan saja. Saya sebagai yang dituakan di sini bahwa materi yang telah Bu Puji sampaikan ini tadi sangat bagus dan tentunya sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua, dan alangkah baiknya materi yang telah kita dapatkan ini tadi, alangkah indahnya kalau bisa kita laksanakan di SD kita ini, tentunya dalam kita menangani anak-anak, menangani kasus-kasus akan terselesaikan dengan baik dan semuanya tentu akan menjadikan lebih baik SD kita ini. Begitu saja Bu Puji, terima kasih, semangat luar biasa, sukses. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah untuk masukannya dan penekanannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oh, Bu Titin, monggo. Terima kasih kepada Ibu Puji menambahkan pesan dari Ibu Kepala Sekolah. Bu Puji sudah menyampaikan materi yang banyak yang di sini apa ya, dapat kita ambil suatu paradigma baru tentang disiplin positif yang sudah dipaparkan tadi begitu banyak. Dimana yang kita kenal itu hanya pemberian hukuman dan penghargaan kepada siswa, tapi dari materi tersebut yang sudah disampaikan kita
nantinya kita bisa menerapkan bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih untuk Bu Titin. Mungkin ada lagi? Sudah capek? Kalau sudah capek, kita akhirin ya. Alhamdulillah untuk hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu. Mari kita